Alon? Halo, Alon. Selamat malam. Iya, Kristen apa Kristen? Kristen. Kristen. Iya, silakan Alon. Ada yang mau ditanyakan? Ya, saya mau tanya, kalau di Islam itu kan tidak ada Bapa ya. Kalau dipanggil Allah, Allah saja. Tapi kalau tidak ada, kan kalau di Kristen itu ada Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Tapi kalau di Islam itu tidak ada Allah Bapa. Coba jelaskan. Coba diulang. Coba jelaskan kenapa di Islam itu tidak ada Allah Bapa. Nah, lanjut nih. Ini susah pertanyaannya ini nih. Silakan. Mic-nya unik mic-nya. Ya, lanjut nih. Mic-nya. Oke. Saya masuk berarti. Bentar Kak. Apa pertanyaannya tadi, Bang Alon? Jadi saya ulang, kenapa di Islam tidak ada Allah Bapa gitu loh. Itu karena Allah kami bukan bapak-bapak. Tidak, maksudnya Bukan bapak-bapak ya. Lanjut Bang Polopo. Mainkan. Ya. Nah, pertanyaannya begini. Dari mana Anda ambil Allah itu, sementara di dalam original teks kamu ya, kitab kamu itu nggak ada Allah, nggak ada Allah ya. Nah, cuman masuk ke terjemahan LAI, masuklah Allah di situ. Nah, cuman disandarkan kepada gelar, bukan nama. Nah, jadi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Nah, pertanyaan saya, Alon, Allah itu Tuhan atau bukan? Allah itu gelar ya. Kalau Ya. kita lihat Allah bukan Allah Tuhan. gelar. Tuhan Ya, itu gelar atau bukan? Tuhan bagi orang Kristen itu adalah nama. Oh, Tuhan nama. Nah, ini menarik lagi nih. Tuhan nama. Maksudnya nama tuh nama. Ya, betul. Ini menarik. Kalau di Islam itu nama Allah itu nama, sedangkan gelar Allah itu gelarnya itu Tuhan. Bedanya seperti itu. Oh, jadi dibalik ya. Balik. Kalau Kristen dibalik. Allah itu gelar, Tuhan itu nama. Yes. Ya, siapa nama Tuhanmu? Yeshua Masia, Bukan Pak Alon. Tuhan Kan, Yesus. sabar dulu Pak Alon. Pak Pius. Tadi kan kau bilang Tuhan itu nama. Ya, jadi siapa nama Iya. Tuhanmu? Namanya Yahweh. Kan Tuhan namanya Yahweh. Oh, Kalau namanya Yahweh. Lain lagi nih. Kan Oh, berarti- di apa bahasa aslinya tuh kan Yahweh, tertulisnya seperti itu. Oh, bahasa aslinya nih. Lanjut nih. Boleh nggak saya masuk ini? Karena ini sudah masuk kaidah ilmu nih ya. Cakep. Masuk nih. Diam Alon ya, dengarkan, simak baik-baik. Pius, Alon, simak baik-baik. Silakan, Ustazah Tungkem. Ya. Buat Alon, saya hanya beritahu. Kalau kamu mau membantah, bantah pakai antitesis atau data. Saya mengutip dari perkataan Ibu Rita Wayu yang situsnya bernama Sarapan Pagi Biblikal. Dia seorang pengajar bahasa Ibrani. Nah, di sini kita lihat ya. Buat Alon pelan-pelan ya, alon-alon aja ya, alon-alon aja. Ini nama situsnya kamu boleh cross check ini. Apakah punya Kristen atau punya Islam? Namanya Sarapan Pagi Biblikal. Setahu saya dia dimiliki oleh Ibu Rita Wayu nih, diatur sama Ibu Rita Wayu. Di sini tertulis apakah Yahweh nama Tuhan yang paling sahih? Maka kita bahas di sini pernyataan Ibu Rita Wayu bahwa nih Yahweh bukan bahasa Ibrani. Ya, itu dulu poinnya. Yahweh bukan bahasa Ibrani. Maka kemudian ternyata kata Yahweh ini dari mana menurut Ibu Rita Wayu? Nah, di sini kita akan menuju kepada pernyataan Bu Rita Wayu mengutip Yahweh bukan kata Ibrani. Berdasarkan penelitian Genebrardus
atau yang dikenal dengan nama Gilbert Ginebrar meminjam istilah Clemens dari Alexandria kalangan Platois Gnostik, ejaan Yunani dari nama dewa Zeus yaitu Yahweh yang juga dikenal sebagai Jahwe. Dewa Jupiter bangsa Romawi. Guna mendukung penemuan ini Genebrandus mengutip Alkitab Samaria yaitu kata Yabe. Jadi menurut Genebrandus seorang peneliti bahwa kata Yahweh itu dari bahasa nama dari dewa Jupiter. Ya. Dan ini Yahweh nama yang diciptakan. Jadi Yahweh itu bukan nama Tuhannya orang Yahudi. Ya. Orang Yahudi tidak mengenal kata Yahweh. Karena Yahweh bukan bahasa Ibrani. Itu yang harus Anda pahami dulu. Nah, Kak, boleh Pius diam dulu. Pius jadi Kak kamu dulu. di sini orang Pius, kamu jadi narasumber. Kamu kalau ada orang Islam tanya Kristen kamu yang jawab. Kamu nggak usah tanya-tanya, kamu udah hebat. Udah keren. Kamu jadi Kristen aja ya. Nggak usah jadi Islam ya. Oke. Silakan Alon. Alon. Silakan Alon. Pius jadi ini dia dari narasumber guys. Kita kalau orang Kristen mau yang pintar-pintar dan jujur itu kita nggak apa-apa. Kalau dia sudah akui bahwa yang menyusu adalah anak dan juga bapak nggak apa-apa. Kita jadikan narasumber. Saya suka orang jujur. Asal jangan orang membohong. Orang bohong nggak boleh jadi narasumber di sini. Ya, ya Alon. Halo Alon. Gimana Alon? Bang Polopo tolong dibantu dulu. Alonnya mungkin sedang berpikir merenung, mungkin mau pindah Tuhan. Silakan. Tidak, Alon, Alon. Oke. Ya, silakan. Sebelum Yang itu sebelum lanjut gini, Uni, saya mau nanya dulu ini ya. Alon, ini kan room edukasi ya, room edukasi lintas iman. Apapun jawaban Anda itu kami akan terima karena itu adalah iman Anda ya. Saya mau nanya dulu Alon, Alon seberapa sering kamu membaca Bible? Sering. Alon, sering. Sering saya baca. Ya. Sudah selesai baca dari Kejadian sampai Wahyu? Sudah. Oh, kitab Perjanjian Lama ada berapa kitab? Kitab Perjanjian Lama ada 37 kitab. 37. Perjanjian Baru? Oke, nggak apa-apa. Mungkin kamu lupa ya, nggak apa-apa lah ya. Ini cuman ini aja ya, nggak apa-apa. Kita nggak memaksa kamu harus tahu karena kamu kan sering tadi ya, nggak apa-apa. Jadi di sini Alon, kami cuma minta kejujuran. Jadi kamu mau menuhankan siapa itu nggak ada masalah, no problem. Sama Pak Pius tadi, beliau orang jujur, ya kan? Walaupun jarang membaca Bible, dia jujur tadi ya, nggak apa-apa. Silakan dilanjutkan Alon ya. Butuh kejujuran Alon ya, kalau berhadapan dengan Uniripa sebagai Ustazah Tritung ya malam ini. Silakan. Silakan, ada yang mau lanjutkan? Iya, menurut data yang sudah diberikan Ya. di Alkitab sebenarnya nama Tuhan itu Yahweh. Dan memang Yahweh itu tidak gini ya. Bahasa Ibrani itu pertama tidak ada huruf A, I, U, E, O. Itu tidak ada. Makanya ditambahkan dengan nikut namanya. Sama seperti bahasa Arab nggak ada A, I, U, E, U. Cuma ditambahkan dengan harokat. Nah, tidak ada satupun orang Yahudi yang memanggil Tuhan itu dengan kata Yahweh. Bukakan yang tadi. Kenapa? Karena memang orang Yahudi tidak mau menyebut nama Tuhan sembarangan. Nah, tapi memang orang Yahudi mengakui 4 huruf suci itu adalah penjewantahan dari untuk Tuhan. Yaitu apa? Bukan Yahweh, tapi Yod He Vav He. Tapi itu bukan nama, bukan namanya Yod He Vav He, itu bukan begitu cara lafaznya. Bagaimana Bukakan data tadi. Bukakan data yang tadi. Bukakan data yang tadi, Bang. Oke, sabar ya, Bang. Sekejap saya nasin screenshot. Bukan skrosen, Bang, screenshot. Iya. Ya. Ya. Kan, Bukan wayahe ya, Bang. Bukan Yahweh ya, bukan wayahe. Sekejap. Saya screenshot. Ya, screenshot dulu, Bang. Buka. Nanti saya boleh carikan.
Boleh. Ini aja Bang judulnya Bang. Ini Bang. Abang apa? skorosen aja nih. Skorosen aja ini nih. Sarapan pagi .org Yahweh. Oke. Skorosen tuh Bang. Skorosen. Oke, sekejap. Bisa skip. Udah? Oke, thank you. Mantap. Wayahe. Oke. Oke. Ya Bang Pius kan jadi narasumber. Abang kalau ditanya-tanya kalau ada orang Kristen yang salah-salah, Abang luruskan ya. Kalau ada yang bilang Bapak bukan anak, nanti Abang tampol aja. Ya, mereka itu pengkhianat itu, ya. Abang harus konsisten nih. Kalau memang Abang percaya bahwa Bapak adalah anak adalah Bapak, tolong ajarkan itu orang-orang yang salah kaprah selama ini. Tampol aja. Si Alon nih kamu, Alon, Bapak anak bukan? Mana? Allah. Bapak itu anak bukan? Bukan. Bapak itu anak. Sama, Ah, bukan, anak. bukan. Bang Pius diam dulu. Saya ke Alon. Alon, Bapak Yesus itu Bapak bukan? Yesus bukan Bapa. Hah, Bang Pius, luruskan. Oke, saya luruskan ya, sedikit luruskan. Jadi Bukan Alon yang luruskan, Bang Pius. Dia profesor of doctor di sini. Dia orang pintar ini, ya. Oke, Tadi oke, banyak orang Kristen yang bilang- biar Alon yang dulu. Oh iya udah. Silakan. Mana yang lurus, mana yang bengkok ini ya? Silakan. oke, di dalam kekristenan kita mengenal Allah dengan sebutan Bapa, Firman sebagai anak, dan Roh sebagai Roh Kudus. Jadi untuk kita mengenal Allah adalah terang, makanya di dalam terang itu ada Firman Allah. Tunggu. Anak adalah terang. Tidak, salah. Anda jangan bulak-balik kata gitu. Jadi Bapa sebagai Allah, ya. Lalu di dalam Bapanya itu ada Firman. Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Tuh ada perkataan Allah gitu seperti itu. Kamu tidak mengerti ya, Unirifa? Masalahnya gini. Mungkin Bang Palopo biasanya gampang paham kalau bahasa kawan-kawan. Ya, oke, saya jelaskan ya, saya jelaskan. Bang Palopo bantu dulu Bang. Saya jelaskan. Iya, jadi saya netral di sini ya, saya netral Saya ya. jelaskan ya. Allah Ya, sabar, itu sabar. mempunyai. Sabar Saya dulu, jelas- Alon, sabar. saya Iya, jelaskan sabar dulu, dulu. saya jelaskan dulu. Iya, sabar, Aduh, sabar ini dulu, gimana? sabar. Udah, Saya sabar. netral di sini, saya netral. Tolong Sabar dulu, Uniripa. sabar. Sebagai yang sabar dulu. Saya mau tegur ini Uniripa loh, nggak boleh. Iya, Uniripa, masalahnya kan saya masih menjelaskan. Tuh, Anda iya, bisa sabar dulu, sabar. Saya mau menegur Uniripa sebagai narasumber. Jangan dibolak-balik Uniripa ya. Jangan Ini ini dulu. Ini teguran Maksudnya ya kan buat Uniripa ya. Saya lagi jelaskan. Nanti kalau Anda punya bagian ya silakan begitu. Oh iya, saya moderator loh di sini. Saya ngatur. Maksudnya supaya kita kan beratur. saling menghargai. Saya masih menjelaskan begitu. Kasihan, janganlah diketawain gitu. Maksudnya begini Alon, Loh, supaya jangan diskusi ini masalahnya lancar. kan menjelaskan. Oh iya, udah sakarepmu. Silakan dijelaskan, silakan. Oke. Gini ya, teman-teman di TikTok ya. Jangan salah paham. Maksudnya Allah di dalam kekristenan itu kita nyebutnya sebagai Bapa karena dia tidak kelihatan. Lalu firman-Nya yang itu kata-kata Allah yang keluar dari Allah. Ya, tidak bisa manusia punya logika tidak bisa sampai kepada Allah itu sendiri. Karena kalau Allah kalau manusia itu mempunyai logika sampai kepada Allah, makanya saya rasa agama itu tidak sempurna. Ya. Begini ya, kita tahu Allah itu sebagai Bapa, ya. Perkataannya itu sebagai anak yang dikandung oleh Maria, dan Roh Kudus itu Roh Allah. Seperti itu. Ya, jadi Allah yang tadi dikatakan Allah Bapa, Allah kemudian ada apa? Bapaknya bersatu dengan Bapa disebut sebagai anak disebut, itu salah ya. Jadi teman-teman, untuk teman-teman ketahui bahwa
Allah itu mempunyai firman, Allah itu mempunyai roh. Seperti itu. Ya. Sabar Alon, kamu paham nggak apa yang kamu ngomong tadi? Paham? Paham. Uni paham nggak? Berhubung karena kemampuan saya terkuras karena energi yang sudah saya buang berkali-kali ya, jadi saya kayaknya nggak ngerti. Mungkin Bang Palopo bisa. Iya. Jadi begini Alon, kamu bilang tadi bapak bukan anak, betul? Ya, benar. Anak bukan bapak, betul? Bapak bukan anak, anak bukan bapak. Ya, jelas. Iya, anak bukan bapak, bapak bukan anak. Nah, bapak ini siapa? Tuhan atau bukan? Bapak itu Allah. Bukan Tuhan. Tuhan juga. Tuhan juga. Oke, ini pelan-pelan ya kita urut. Baik. Bang Palopo makan dulu ya, lapar nih. Siap Uni, siap. Lapar ya, aku jadi moderator ya. Siap Uni, siap. Makan, bismillah. Oke, menurut Alon, bapak ini Tuhan, betul? Betul, bapak itu Tuhan. Oke. Anak ini Tuhan bukan? Anak itu Tuhan, sebab dia Tuhan. berfirman. Iya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Iya, firman itu kan Tuhan, betul? Iya, firman Tuhan. Oke, Roh Kudus ini Tuhan bukan? Kenapa? Roh Kudus Tuhan bukan? Tuhan. Tuhan. Ada berapa Tuhanmu? Satu. Siapa yang satu itu? Satu toh. Siapa itu? Dia mempunyai 3 pribadi. Enggak, tunggu dulu. Bapak Iya. Tuhan, Putra Iya, Bapak Tuhan, itu Tuhan. Roh Kudus Tuhan. Iya. Ada berapa Tuhan? Satu. Siapa yang satu itu? Iya. Ya, siapa itu? Satu. Maksudnya gini. Iya, yang satu Di dalam siapa? Allah itu. Iya, Masalahnya gini, saya mau jelaskan di dalam Ya, coba Allah jelaskan. Ya, di dalam Allah itu ada firman, ada rohnya. Jadi satu saja pribadinya Satu itu ada 3. Iya. Oh, jadi waktu Tuhan itu turun ke dunia, tiga-tiganya ada di dunia. Tidak. Katanya satu. Ya satu toh. Yang mana? Firmannya itu yang turun ke dalam dunia, artinya Turun firman ke dalam dunia. Iya. Firmannya Kan beda- yang ya. beda konsep sama Islam kan. Iya, nggak apa-apa. Berarti firmannya turun ke dalam dunia, yaitu Yesus. Iya, sebab Yesus itu dianggap suci oleh kedua agama ini, Islam Ya dan Kristen. nantilah itu sucinya. Iya. Semua nabi suci, anak bayi juga suci. Tidak, saya tidak. Muhammad itu tidak suci karena memang Iya, nggak apa-apa. memang begitu. Iya, cuma Yesus saja yang suci, nggak apa-apa ya. betul. Berarti Yesus itu anak bayi juga nggak suci, nggak apa-apa ya. Iya, Jadi anak-anak yang masih maksudnya bayi, gini. ya nggak apa-apa. Maksudnya segini, semua ciptaan yang dari bawah, misalnya dari kandungan ibunya, ya maksudnya dia lahir dari ayah dan ibu itu kan tidak terkontaminasi, di mana Adam dan Hawa kan sudah jatuh ke dalam dosa seperti itu. Jadi Oh, berarti Maria juga tidak suci. Maria itu dianggap suci karena Gimana? iya, Maria itu dianggap suci loh. Loh, Ya, kan Maria terlahir dari campur bapaknya dan mamanya. dia kan suci, dianggap suci. Dan Islam pun menganggap Maria juga suci. Oh, berarti ada dua manusia yang suci, Yesus sama mamanya. Ya, Yesus sama mamanya itu suci. Nah, tadi kamu bilang Yesus aja yang suci. Tanpa kesucian, Maria tidak bisa mengandung Yesus kan? Oh, tanpa kesucian Maria tidak bisa mengandung Yesus. Ya. Oke, baik. Ya udah. Betul, kan? Oke. Ya, oke, enggak apa-apa. Nah, sekarang begini. Tadi Firman kan sudah menjadi Yesus, betul? Betul. Nah, Yesus ini Tuhan, betul? Yesus itu Tuhan, memang betul. Nah, Tuhan, dia ada di bumi, betul? Betul. Nah, yang di sorga siapa? Yang di sorga itu kan Allah Bapa.
Tuhan bukan? Tuhan. Tuhan. Ada berapa Tuhan? Firmannya diutus toh? Firmannya diutus Iya, ke dunia. firman kan Tuhan Iya, di betul. bawah. Iya, firmannya di bawah, tapi Iya, firmannya Tapi itu kan Tuhan. Betul? firmannya Tuhan. Tuhan yang Tuhan. menjadi manusia. Iya, betul. Tuhan yang menjadi manusia. Ya, berarti ada di bumi, betul? Iya, firmannya Nah, ada di bumi, Bapaknya iya. ada di surga, betul. Jadi jangan ke firman-firman, karena firman ini sudah menjadi manusia dan manusia itu adalah Tuhan, betul? Firman itu sudah menjadi manusia. Firman itu sudah menjadi manusia dan manusia ini adalah Tuhan, betul? Memang benar. Benar. Oke. Ada Tuhan di bumi, ada Tuhan di surga, betul? Betul. Iya, kita kasih tepuk tangan dulu, ya. Oke, ada Tuhan di bumi, ada Tuhan di surga. Ada berapa Tuhan? Satu. Yang mana Tuhan? Satu. Tuhan di bumi atau Tuhan Gini, di surga? Oke, saya jelaskan ya. Iya. Tidak paham ya. Jadi kita ini mempunyai sebenarnya orang Kristen itu menyembah satu Tuhan saja. Iya, jangan dulu. Allah. Jadi gini, Betul, jadi gini, maksudnya Allah. Allah Dengar kan satu dulu, Tuhan kamu saja, dengar yaitu dulu. Allah. Saya ikuti pembicaraan kamu. Lalu? Ada Tuhan di sorga, ada Tuhan di bumi, kan begitu? Benar. Dia benar. Itu benar. Ada berapa Tuhan? Satu. Yang mana? Yang Tuhan di bumi apa yang Tuhan di sorga? Firmannya itu diutus ke bumi. Gak nanya firman, Alon. Memang benar, maksudnya kan. Iya, Satu, saya kan. firmannya ada 3 pribadi, firmannya dan rohnya. Jadi yang diutus ke bumi itu firmannya, yaitu Yesus ini, begitu. Yesus ini kan Tuhan, betul? Iya, Yesus itu Tuhan. Baik. Saya ikuti aja. Berarti Yesus ini Tuhan yang ada di bumi, betul? Benar. Terus yang Tuhan di sorga siapa? Allah Bapa tuh. Allah Bapa. Ada berapa Tuhan? Satu. Saya ikut aja, saya ikut satu. Yang mana Ya. Tuhan? Yang di bumi atau yang di sorga? Di bumi dan di sorga. Maksudnya firmannya itu turun ke bumi. Nggak nanya firman lagi. Alon, saya ikutin kamu. Yesus itu kan firman. Firman Ya, Yesus yang itu menjadi firman. manusia. Ya, firman yang Manusia menjadi adalah Tuhan, betul? Jadi Betul. Yesus ini Tuhan yang ada di bumi, betul? Betul. Betul. Oke, kita kunci. Yesus ada, ya. Tuhan yang ada di bumi. Nah, siapakah Tuhan yang ada di sorga? Allah Bapa. Allah Bapa, ya kan? Jadi yang mana yang kamu sembah? Yang di sorga atau yang di bumi? Saya menyembah Allah, maksudnya Allah di dalam firman-Nya yang Nggak telah nanya dimaksud. firman, Alon. Saya ikuti kamu. Yang mana yang kamu sembah? Yang ada di sorga atau Tuhan yang ada di bumi atau dua-duanya? Gitu loh, silakan. Saya menyembah yang ada di bumi dan di sorga seperti itu. Berarti dua Tuhanmu. Tidak satu saja. Kan ada di bumi, ada di sorga. Gimana? Gini ya, secara logika Anda tidak percaya, tapi Ini secara apa-apa. iman, Ini secara iman, logika. secara iman itu kan memang Iya. benar bahwa Yesus diutus ke, maksudnya firman-Nya diutus ke dunia menjadi manusia. Jadi secara iman kita mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan yang menjadi manusia, artinya firman yang turun ke dunia menjadi manusia. Seperti itu. Ya salam. Jadi Iya. begini, tidak bisa dijelaskan dengan logika tetapi memakai iman seperti itu. Kamu sudah menjelaskan ada Tuhan di sorga, ada Tuhan di bumi. Kamu sudah menjelaskan. Nah, sekarang saya tanya. Firman-Nya menjadi manusia tuh. Iya, saya nggak permasalahkan itu. Kamu bilang tidak bisa dilogikakan, tapi kamu sudah bisa tahu ada dua Tuhan, ada di sorga, ada di bumi. Nah, yang saya nanya, yang mana yang kamu sembah, yang di bumi atau yang di sorga atau dua-duanya? Itu aja, silakan. Saya menyembah yang ada di bumi dan di surga. Artinya setelah Berarti ada dua.
Tidak satu. Kan ada di bumi, di surga, gimana sih? Coba kau mainkan akal sehatmu deh. Ya, ini kita bermain akal sehat. Ada di sorga, ada di bumi. Nah, yang di sorga Tuhan, yaitu Allah Bapa. Yang di bumi adalah Tuhan, karena firman itu adalah Allah. Yohanes 1:1. Ya, berarti anak Maria yang namanya Yesus ini juga Tuhan, betul? Iya tuh benar. Nah, Firman Tuhan yang ada di bumi, betul? betul. Dan Tuhan yang ada di sorga, itu Allah Bapa, betul? Betul Allah Bapa. Nah, saya ulang lagi, kamu jujur sejujur-jujurnya deh. Ada berapa Tuhanmu? Satu. Satu, yang mana? Yang di sorga atau yang di bumi? Secara logika Tidak tanya logika, Alon. Saya nanya ikutin kamu. Kamu bilang ada di bumi, ada di sorga. Iya, Yang mana yang kamu sembah? Yang ada di bumi atau yang ada di sorga? Atau dua-duanya? Silahkan. kedua-duanya, maksudnya gini. Oke, berarti dua Tuhanmu. Satu. Ih, Kamu maksudnya tidak bisa. ya salam, ya salam. Kenapa? Coba. Ada di bumi, ada di sorga. Itu berbeda atau tidak? Kalau secara logika berbeda. Berbeda. Ya. Kalau secara akal sehat berbeda, ya kan? Kalau akal sehat ada dua. Tapi kalau secara tidak akal sehat ada berapa? Bukan tidak akal sehat ya, beriman. Oh, beriman. Baik. Kalau secara iman, masa orang beragama tidak beriman bagaimana? iya nggak apa-apa. Sorry. Salah, ya. Baik. Jadi Tuhanmu satu ya, yaitu Allah. Allah, bukan Yesus ya? Yesus sebagai firman Allah. Ya, berarti Yesus sebagai firman, bukan Yesus sebagai Allah, betul? Yesus sebagai firman Allah, dia adalah Allah juga. Oh, berarti Yesus adalah Allah, Bapa adalah Allah, betul? Yesus adalah Allah. Tidak. Yesus adalah firman. Macam mana lah kau ini? Alon, coba kau pakai akal sehatmu dulu. Oke, Yesus saya itu pakai Allah akal bukan? sehat ya. Oke, Saya pakai akal sehat. Akal Oke, sehat. gini. Yesus Oke, Allah Allah. bukan? Yesus Allah, firman Allah. Ya, firman Allah. Firman Allah adalah Allah, betul? Ya, firman Allah adalah Berarti Allah. Yesus adalah Allah, betul? Ya, Yesus adalah Allah. Oke. Bapa adalah Allah bukan? Iya, Yesus Allah bukan? Bapa Allah bukan? Yesus Allah, Bapa Allah. Ada berapa Allah? Satu. Bagaimana? Iya. Maksudnya dalam pribadi Allah itu kan ada firman Allah, ada Allah dan Allah. Memang betul. Pribadi Allah tuh. Tidak bisa. Alah, kamu Alon, kamu ini melawan akal sehat deh. Jadi hatimu dengan ini pikiranmu ya, dengan mulutmu ini sudah nggak sinkron. Jadi kamu melawan itu. Saya ini ahli loh. Saya ahli dalam membaca pikiran orang. Kamu berbicara ini, adindaku, mulut dan pikiranmu itu sudah tidak sinkron. Karena di satu sisi kamu mempertahankan keimananmu dengan doktrin bahwa Yesus adalah Tuhan. Di sini makanya kamu belepotan ya. Coba bicara jujur. Ada berapa Tuhanmu? Satu atau dua atau tiga? Satu. Siapa itu? Yakni Allah, firman dan rohnya. Itu tiga. Ya salam. Oke, standby dulu nggak apa-apa. Ya, kalau kau bilang satu, sewaktu Yesus dibaptis, ada suara dari langit. Inilah anakku yang kukasihi. Ini suara siapa? Suara Allah Bapa. Suara Allah Bapa. Terus ada burung merpati. Ini siapa? Roh Allah. Roh Allah. Ada Yesus yang ada di
firman Allah. Firman Allah yang lagi dibaptis di Sungai Yordan, betul? Iya, betul. Ini terpisah atau tidak? Terpisah karena pribadi Allah tuh. Dia pribadi Allah. Berarti terpisah. Nah, kalau dia sudah terpisah, ada berapa Tuhanmu? Satu. Kan itu udah terpisah. Pribadi Allah tuh, pribadi. Ini pribadi Allah kan misteri Allah. Jadi Oke, tidak bisa, kalau maksudnya kalau tidak, gitu, logika manusia itu oke, tidak sampai saya kepada kasih kamu Allah. gambar aja deh supaya kamu paham dah, ya kan? Memang kalau nggak pakai gambar, memang agak susah kita menjelaskan ya. Sabar dulu ya, ini edukasi ya teman-teman ya. Tunggu ya. Tunggu, mana ini? Aduh. Tunggu ya. Ini ada bebek besar di atas, ada bebek kecil di kiri, ada bebek kecil di kanan. Ada berapa bebek? Ada 3. Secara makhluk Betul. hidup itu 3. Makhluk hidup itu 3. Oke. Ada 3 atau ada 1? 3 bebek kan? Kan sama-sama bebek semua. Iya, namanya sama tapi bedanya ya maksudnya dia kan namanya satu tapi ada 3 bebek di situ. Ada 3 bebek. Betul, Ya. ada 3 bebek? Ada. Oke, sekarang kita tarik. Bapak itu Tuhan bukan? Bapak itu Tuhan. Tuhan. Anak ini Tuhan bukan? Tuhan. Roh Kudus Tuhan bukan? Tuhan. Ada berapa Tuhan? 1. Ya, kamu tidak percaya karena kamu tidak mengimani kan? Oke, nggak apa-apa. Kita ulang lagi. Yang di atas ini bebek bukan? Iya, bebek. Bebek. Yang di bawah sebelah kiri bebek atau bukan? Bebek. Bebek. Yang sebelah kanan ini yang kecil bebek atau bukan? Bebek. Nah, ada berapa bebek? Di situ ada 3. Itu kan itu. 1. Gimana sih? Paham? Inilah Alon ya. Ya. Enggak, kamu jujur. Jadi inilah konsep Tritunggal Adinda. Saya tidak usah bawa kamu ke perisai Tritunggal ya, nggak usah. Saya mau beranalogi yang sederhana gitu kan. Ini baru gambar bebek. Ada lagi supaya gampang ya. Jadi memberi pemahaman teman-teman Kristen itu sangat mudah ya. Contoh ini, sabar ya. Kita edukasi ya. Nah ini ada berapa donat? Yang hijau donat, yang coklat donat, yang pink donat. Ada berapa donat? Silakan Alon. Kalau Anda mengukur Kalau Anda mengukur Tuhan dengan 3 seperti ini, Anda tidak akan memahami. Enggak, saya ini Adindaku Ya, betul. supaya Gini, kita mengerti cepat kalau Anda gitu loh. mengukur Tuhan dengan sebuah ciptaan, Anda tidak akan memahami Tuhan. Iya, nggak apa-apa. Ya. Jadi saya coba membuka cakrawala berpikir. Saya tidak pernah membatasi Tuhan karena Tuhan Oke. itu Maha Kuasa. Oke, Maha ketika segalanya. iya. Oke, saya ikuti. Kamu tidak membatasi Tuhan. Saya tidak membatasi Tuhan. Oke. Kalau dia mau jadi manusia, ya silakan dong. Dia bisa jadi manusia. Ketika dia sudah menjadi manusia, dia terbatas atau tidak? Ya, dia terbatas. Berarti kamu yang menjadikan Tuhan itu terbatas.
Sementara Tuhan itu tidak boleh terbatas. Ketika dia menjadi manusia, gini, dengarkan dulu, dengarkan. Inilah kau tidak pintar. Karena Kalau dengar dulu, kalau macam dia kan datang sebagai pribadi yang kalau dia datang sebagai pribadi yang luar biasa, maka bumi ini hancur. iya iyalah, ngapain lagi dia turun menjadi manusia? Udah tahu aneh-aneh kau aja kau. Iya, kalau dia datang sebagai Tuhan yang berkuasa, maka bumi ini hancur. Kalau dia datang sebagai manusia yang lemah, karena di dalam kitab Anda dan kitab saya itu berbeda, karena menurut pemahaman menurut pemahaman Al-Quran itu berbeda sekali dengan pemahaman Alkitab. Jadi kalau macam kenapa Yesus harus datang ke dunia, ya karena dia harus mengambil kembali apa yang menjadi milik kepunyaannya. Haknya. Artinya dia Macam mana lah kau itu bisa mengukur Tuhan begitu? Emangnya lu siapa? Tuhan itu tidak bisa dibatasi, Alon. Kau bilang Iya, dia Tuhan mau itu datang tidak- kembali mengambil. Ini. Dari mana kau tahu itu? Dari mana? Emang kau pernah ngomong sama Tuhan? Aneh-aneh Ini aja dia- kau ini. Dengarkan dulu, dengarkan, kau mute. Saya ajari kau dia tentang tidak, Tuhan. maksudnya dia tidak dibatasi. Kalau dia mau menjadi manusia, Dengarkan dulu. Assalamualaikum Bang Ria. Dengarkan, kau mute. Tuhan itu sedetik pun tidak boleh terbatas. Sedetik pun, karena Tuhan itu tidak terbatas, ya. memang Tuhan itu tidak terbatas. Oke, sepakat. Ketika Sepakat, ada, saya sepakat. sabar dulu. Ketika ada yang terbatas, apakah bisa dikatakan Tuhan? Kalau Yesus, saya percaya dia Tuhan. Enggak, saya nggak nanya Yesus. Ketika ada benda, makhluk atau apapun itu yang terbatas, apakah masih bisa dikatakan Tuhan? Maksudnya kalau ciptaan saya tidak ini. Maksudnya kalau maksudnya disematkan kepada ciptaan untuk, maksudnya gini, kepada orang biasa saya tidak ini. Tapi kalau kepada Yesus, Baik. Waktu Yesus jadi bayi, apakah dia terbatas? dia tidak terbatas. Iya. Sam. Jadi dia firman Allah. Apa yang dia bisa Dia lakukan firman Allah. waktu firman melulu kau ini? Kita tidak bicara Allah firman. menjadi manusia. Benar kan? Turun metodenya 2 level dulu lah. Aduh, iya makanya saya kasih donat tadi Bang Jer. Ada 3 donat. Warna hijau hakikatnya donat. Warna coklat hakikatnya donat. Warna pink hakikatnya donat. Ada berapa ke donat? Masa dia bilang 3? Bapa hakikatnya Allah. Yesus hakikatnya Allah. Roh Kudus hakikatnya Allah. Dia bilang 1. Macam mana ini? Oh ini Tritung ceritanya. Tritung. Tritung. Oh Alon, Betul. apa sih Satu donat. apa sih menurut Alon Tritunggal itu? Coba deh definisi Tritunggal itu apa sih, konsep Tritunggal itu menurut Alon? Kalau konsep Tritunggal itu 3 di dalam 1. 3 di dalam 1. Ya, gini. Allah itu firman. Allah itu Allah, firman dan roh. Oke, berarti salah nggak kalau saya bilang begini, Tritunggal atau Trinitas atau akarnya trias persona una substantia diskresi non separati distingsi non divisi, yang artinya 3 pribadi berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan dalam satu hakikat, betul? Betul. Oke. Baik, berarti berbeda ya 3-3-nya. Ya, 3-3-nya betul. Berbeda. Tidak dapat disatukan tetapi satu hakikatnya, betul? Bapak bukan Iya, roh, roh bukan anak, anak bukan roh, roh bukan bapak, betul ya? Betul. Oh, berarti tidak boleh ya. Tetapi satu hakikatnya. Aku Iya, mau tanya sama kamu, kalau kita sudah sepakat bahwasanya 3 pribadi yang berbeda kan? Nah, saya mau tanya, pada saat peristiwa penyaliban,
yang tersalibkan dan mati di tiang salib itu pribadi yang mana? Pribadi Bapa, pribadi Putra, pribadi Roh Kudus. Oke, itu yang tersalib itu pribadi Putra ya. Oke, baik. Oke, baik. Pinter. Berarti pada saat peristiwa penyaliban yang tersalibkan dan mati selama 3 hari adalah pribadi satu, yaitu Putra doang ya. Putra ya. Sisa berapa pribadi? Allah Bapa dan Allah Roh. Oke. Saya tanya sama Anda, pernahkah Tritunggal menjadi tidak Tritunggal selama 3 hari? Pernahkah Tritunggal menjadi tidak Tritunggal? Pernahkah Tritunggal tidak menjadi Tritunggal selama 3 hari? Dia tidak menjadi Tritunggal. Iya. Tritunggal kan 3 pribadi, satu hakikat. Maksudnya Ya. begini. Pada saat dia peristiwa tetap- penyaliban yang tersalibkan, ya, ada pribadi yang mana Anda bilang yang tersalibkan dan mati 3 hari adalah pribadi Putra. Sisa berapa? Kau katakan sisa 2 pribadi. Nah, saya tanya, pernahkah Tritunggal menjadi tidak Tritunggal selama 3 hari? Dia tetap menjadi Tritunggal. Nah, ya sudah, makasih. Thank you. Iya. Gian Bang Jan, Iqra 1 ini. Oke, lanjut nih. Aduh, kan ada Bang Jeru. Udah ini Iya. makanan Bang Jeru sudah. Kalau saya jujur saya udah angkat tangan ini, angkat bendera merah saya. Iya, makanya. Kita diskusi ini. Iya. Kita diskusi kan. Nggak apa-apa. Uni Baik, kalah baik. Uni jujur Uni akui Uni kalah kalau lawan Alun sama Pius. Iya, jadi begini Uni. Tadi dia mengatakan, Ini lebih menang kok. iya, tadi dia mengatakan tidak bisa dipisahkan. Pas disalib terpisah barang itu. Hanya Putra yang disalib. Ini gimana ini? Kamu katakan Alon tidak bisa dipisahkan. Mereka adalah satu. Tetapi pas waktu penyaliban Putra doang yang disalib. Bapak tidak. Ini gimana ini kamu ini? Enggak, 3 pribadi berbeda. Tiga pribadi berbeda. Aduh. Iya. Tetapi disatukan dalam satu hakikat. Nah, Ya itu dari seperti itu. 3 pribadi yang berbeda pada saat peristiwa penyaliban dan yang tersalibkan selama 3 hari itu, yang mati selama 3 hari, tersalibkan itu siapa? Alon bilang Putra. Jujur itu, selalu kita respect, kita hargai. Sisa berapa? 2. Nah, pernahkah Tritunggal 3 pribadi satu hakikat ini menjadi tidak Tritunggal selama Itu 3 ada. hari? Ada kata tidak Tritunggal. Tidak seperti itu. Jadi Tritunggal itu tetap dia Oke, Tritunggal. selama 3 hari ada sisa berapa pribadi? Selama 3 hari 3 pribadi. Kan udah mati satu. Kan satu pribadi kan Elon bilang udah Kan satu sudah. firman Tuhan itu dia tidak mati. Iya tuh dia secara Alon pelan-pelan ya, Alon pelan-pelan sesuai dengan nama Alon sing kelakon. Jadi tadi kan Alon udah bilang 3 pribadi satu hakikat ya kan. Saya tambahkan lagi. Saya tambahkan ilmumu ya kan. Akarnya itu adalah trias persona una substantia diskresi non separati, distingsi non divisi. Artinya 3 pribadi berbeda. Oke, Bapa bukan Roh Kudus bukan Putra bukan Bapa. Tetapi mereka satu hakikat, betul? betul mereka satu. Pada saat peristiwa penyaliban yang tersalibkan dan mati selama 3 hari, pribadi yang mana? Putra kah? Bapa kah? Roh Kudus? Putra, baik. Berarti kita kunci ya. Alon mengatakan 3 pribadi yang tersalibkan dan mati selama 3 hari adalah pribadi Putra, betul? Sisa berapa pribadi? Tinggal berapa pribadi? 2 pribadi. Sisa berapa pribadi? Oke, saya jelaskan sedikit ya. Bisa. Sisa 2 pribadi. Nah, berarti selama 3 hari ada pribadi yang mati selama 3 hari karena tersalibkan, yaitu pribadi Putra. Nah, selama berjalan 3 hari ini hanya 2 pribadi, berarti Tritunggal pernah menjadi tidak Tritunggal selama 3 hari ya, Alon? Tidak, dia tidak seperti itu. Dia tetap Tritunggal.
tidak Dia tritunggal, tidak betul. tunggal karena pribadi Allah itu tidak mati. Seperti itu. Oke, pribadi Allah tidak mati, pribadi Roh Kudus tidak mati. Yang mati selama 3 hari pribadi apa? Yang mati itu kan tubuh manusianya, bukan Pribadi yang mana? firman Allah itu tidak mati, tapi putranya itu mati. Maksudnya tubuh manusianya mati kan? Lanjut Pak. Lanjut Pak. Soalnya saya tuh mau minum obat ini, tekanan darah tinggi. Dilanjut dulu Pak. Silakan. Ya nggak apa-apa adikku. Iya kan, ini kan maksudnya ini kan Kalon, diskusi. nggak apa-apa. Ini kan Aku kalau memang- kalau orang tidak belajar dengan Aku baik. memang jam ya, 7 seperti jam 7 itu maksudnya aku gitu. memang jatahku minum obatku ya, karena aku tensi dan apa namanya, ada beberapa penyakit yang memang harus aku obati, tidak ada maksud ke kamu gitu loh. Lanjut kalau Po. Kalau Po. Tukang donat. Tukang donat, Ya, tukang donat. Tukang donat, ambil alih tukang donat. Jangan pura-pura tidur. Jadi gimana, gelang apa ini? Gelang ungu, gelang hitam, kalau gelang merah? Bukan kue lapis sama donat juga. Itu yang Ini Pak, dinamakan Tuhan Yesus. Pivos Muslim ya? Satu nama, satu priman, satu roh, satu. Pak Yus, bukan Pak Fos, Pak Yus. Pius. Pius Muslim ya? Bang Palopo sudah pingsan ya? Walaupun sudah Jadi Bang Palopo kalah. Lagi nganterin delivery donat. Dari tadi saya dengar. Jadi Bang Palopo sudah pingsan mendengarkan dua saudara kita ini. Yang donat itu pun sama. Yang nama dia coklat kah, orange kah, sama juga nama dia donat. Ya. Bukan karipap, bukan kue lapis. Iya. Donat bukan karipap, donat bukan kue lapis. Tapi di situ ada 3 donat. Nah, betul begitu? Satu nama. Donat. Cuma Peman, Roh Kudus, sama Roh. Jadi itu adalah donat, sama-sama Itu, donat, tapi 3 donat, pribadi donat yang satu berbeda. nama. Ya. Saya bentar yang dia saya maksud. baca dulu ini. Bang Edi Cabe, sikat uni orang-orang tidak mengerti agama cuma jangan disikat. Orang-orang seperti ini harus kita budidayakan. Kalau perlu kita biarkan di komal kita setiap hari untuk menjadi narasumber Kristen. Jangan. Saya justru suka berteman dengan Abang Pius, dengan Alon. Nggak apa-apa. Kalau mereka katakan botol kecap adalah Tuhan pun saya akan izinkan dia ada di komal saya. Asal jujur. Betul, Ya? betul. Bang Pius tadi bilang apa? Ketika anak menyusu, bapak ikut menyusu. It's okay. Masalahnya nggak ada. Betul. Ya? Kalau Ketika saya Bang Pius menyusu pun, berkata anak, itu yang kita berdebat. kalau saya kan jelas bilang Allah Tuhan. Itu yang kita Kristen, Yesus yang Tuhan, itu yang kita Nah, ya sudah, perdebatkan. tera masalah. Bang Palopo pingsan dia. Baru kali ini saya lihat Bang Palopo nggak sanggup menghadapi orang Kristen. Baru kali ini, luar biasa ini memang Bang Pius ini, sama Bang Alon ini. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.